Selamat datang di Temanggung. Temanggung merupakan salah satu kabupaten penghasil tembakau terbesar di Jawa Tengah ataupun di Indonesia. Kabupaten ini terletak di kaki Gunung Kembar Sindoro Sumbing. Sejak dulu dikenal asri dan indah. Luas wilayahnya sendiri kurang lebih 87.000 hektar are, yang ke-25%-nya adalah lahan pertanian. Gunung yang tertinggi adalah Gunung Sumbing setinggi 3.260 meter dan Sindoro setinggi 3.151 meter. Kendati tidak sepopuler 34 daerah kabupaten dan kota lainnya di Jawa Tengah, Temanggung memiliki potensi yang luar biasa di bidang agribisnis, yakni penghasil tembakau terbesar di Jawa Tengah, dengan mutu tembakau yang prima, sehingga selalu dicari oleh pabrik-pabrik rokok besar di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Dari mulai proses hingga penjualan, di Temanggung ini sangat komplit untuk urusan pertembakauan. Mulai gudang-gudang milik pabrik rokok terkenal sampai pedagang eceran tembakau pun ada di sini. Kalau kita berjalan di sepanjang jalan kota Temanggung, akan banyak ditemui para pedagang tembakau di kanan kiri jalan. Kalau kita merunut masa tanam itu akan cukup panjang, karena dari mulai benih hingga daun memakan waktu sekitar 5 bulan. Jadi untuk panen hanya sekali untuk 1 tahun. Setelah daun cukup tua, tiba saatnya untuk dipetik. Kemudian daun tersebut didiamkan selama kurang lebih 2 hari sampai menguning dan layu. Proses pengolahannya pun dilakukan pada dini hari. Hal itu bertujuan agar pada pagi harinya tembakau siap untuk masa penjemuran. Setelah daun cukup layu, tiba saatnya dilakukan proses pengrajangan atau pemotongan tipis-tipis. Proses ini dilakukan 3-4 pengrajang secara beramai-ramai, yang dilakukan di salah satu rumah milik petani. Kemudian tembakau yang sudah teriris tipis-tipis langsung digagrak, yaitu proses supaya tembakau bisa terurai. Untuk selanjutnya, tembakau tersebut diberi campuran gula atau proses menggulanya. Dan tahapan berikutnya, tembakau yang sudah mengalami proses menggulani tersebut kemudian diranjang atau diletakkan di tempat-tempat yang namanya rigen, untuk selanjutnya dijemur pada pagi harinya. Selesai proses pengolahan, tembakau tersebut dijemur 1 hingga 2 hari tergantung panas sinar matahari, sampai tembakau berwarna coklat kekuningan. Setelah masa penjemuran selama 1 hingga 2 hari tersebut, maka kembali pada malam harinya tembakau-tembakau digulung. Penggulungan ini dilakukan pada malam hari karena bila tembakau digulung pada siang hari, tembakau akan rusak karena kering.
Kemudian tembakau dimasukkan ke keranjang untuk siap dijual ke gudang-gudang. Dari segi kualitas, tembakau Temanggung memang dikenal memiliki kualitas istimewa dibanding tembakau luar, sehingga banyak dari produsen rokok lebih memilih tembakau Temanggung sebagai tembakau pilihan utama. Kualitas tembakau niku jane sae Temanggung. Mriko niku jane mung khusus kangge campuran. Niku sing paling kualitasnya sing paling sae. Ini buktinya penonton niku tembakau Temanggung niku pawene asli niku jangka waktu 3 bulan 4 bulan niku niku lengang. Tapi nek sing dicampur pun munduran. Niku lho nggih nyimpen dhewe kok buktekke dhewe. Ana pemain tempat pabrik sing tumpuk-tumpukan tak karuan. Bila masa panen seperti ini, aktivitas di jalan-jalan kota Temanggung akan sangat ramai dengan mobil-mobil tembakau. Mobil-mobil ini yang mengangkut hasil produksi tembakau para petani untuk kemudian dibawa ke gudang-gudang. Di gudang sendiri, tembakau tidak langsung untuk dibeli oleh para pemilik gudang. Tembakau harus melewati tahapan seleksi atau harus dites. Tes ini dilakukan oleh para ahli untuk kemudian tembakau digolongkan sesuai tarif dan tingkatan jenis mutu yang nantinya dibeli oleh pabrik. Bila tembakau tidak mempunyai syarat untuk dibeli, maka tembakau tersebut harus keluar dari gudang. Untuk panen kali ini termasuk panen yang memuaskan bagi para petani. Para pemilik gudang mau membeli produksi petani dengan harga yang lumayan. Anu kula no tak omongake api, tekan 40 atau 45. Mesin nuku juragan gini ya. Pertama masalah itu ngoten niku nek cuacane sae tertingkas niku nggih jatane lumayan. Cuacane ning Jawa jatane awan. Itu sing pertama, sing kedua masalah penjualan. Penjualan niku boten saged rutin anune hargane niku. Kadang-kadang di pabrik mah dipotong. Kadang harga sing omah pun dirgani pun apik tekan pabrik pun dari rego. Nah, bagus asli Temanggung dianggap bagus impor, nanti tidak impor dianggap bagus asli. Jadi sisa mari mumet wong tani. Bisa batin-batinnya ini petani nggak bisa betul, nggak bisa ini pun. Caranya impor ramai dulu. Ini gue nopo pabrik yang ngongkon, lebu nopo panjang dibebaskan kan, wong tani kayak bingung. Nah, khusus tembakau Temanggung khusus. Lumayan mas kayu ini, tapi berhubung ini campuran gitu, jadi ini rasa mistakir gua itu.
kepada masyarakat Temanggung untuk sedikit banyak mengurangi tembakau dari luar. Sebab tembakau dari luar ini pada hakikatnya nanti akan menghancurkan kualitas tembakau asli Temanggung itu sendiri. Lalu selanjutnya juga saya berharap para pembeli atau perwakilan pabrik di kabupaten ini agar supaya betul-betul teliti dan mengenali ciri-ciri khas tembakau asli Temanggung, sehingga kalau tembakau asli Temanggung itu betul-betul sudah dikenali oleh para perwakilan pabrik, saya punya keyakinan bahwa harga itu nanti akan bisa kita negokan. Kalau asli Temanggung ini mestinya harganya lebih tinggi, sebab kualitas tembakau asli Temanggung ini jelas adalah kualitasnya yang istimewa. Para petani, pedagang, dan perwakilan pabrik agar supaya bekerja dalam masalah pertembakauan ini sesuai dengan etika dan moral berdagang. Artinya apa? Artinya bahwa kalau misalnya transaksi sudah disepakati mengenai harga, ya mestinya nantinya juga harus dibayar sesuai dengan harga. Yang terjadi kadang-kadang di Temanggung ini adalah petani di pihak yang lemah. Harga sudah disepakati misalnya 50.000, tapi kenyataan nanti setelah sampai ke pedagang ataupun perwakilan pabrik hanya dibayar 25.000 dengan berbagai macam alasan. Nah, pemerintah daerah dalam hal ini adalah berposisi untuk selalu agar supaya menjaga, agar supaya sistem perdagangan tembakau ini tidak seperti itu.